Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan strategi bisnis dalam kewirausahaan di era pandemi. Di sini nama saya Andi Apriansa Poliwi, NIM saya 41420010032. Kode bisnis saya U33. Dengan teman saya yang bernama Ferdiansyah Nuri Hidayah dengan NIM 41420010034. Kode pembisnisnya U34. Yang pertama, ada apa dengan COVID-19? Yang pertama itu banyak yang takut keluar rumah. Yang kedua, khawatir dengan masalah keuangan. Yang ketiga, pertemuan antar orang menjadi terbatas. Yang keempat, banyak karyawan dirumahkan atau di PHK. Yang kelima, perilaku masyarakat berubah jadi biasanya. Ini disebabkan yang pertama, banyak orang takut keluar rumah. Maksudnya, hal ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang merupakan penyakit yang berbahaya dan obatnya pun belum ditemukan sampai saat ini. Yang kedua, kenapa khawatir dengan masalah keuangan? Karena COVID-19 juga membuat keuangan tiap orang menjadi berkurang. Lalu pertemuan antara orang menjadi terbatas. Yang keempat, banyak karyawan yang dirumahkan. Karena adanya COVID, banyak perusahaan yang omsetnya menurun, jadi perusahaan terpaksa mem-PHK-kan karyawannya agar perusahaannya tetap berjalan. Yang kelima, perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Maksudnya, sebelum adanya COVID, kita bebas kemana saja dan melakukan aktivitas apa saja di luar rumah tanpa perlu khawatir. Sedangkan sekarang kita harus waspada dan terbatas dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Oke Andi, next. Selanjutnya ada bagaimana dampak terhadap dunia wirausaha. Yang pertama itu pasar lesu, yang kedua distribusi terhambat, yang ketiga omset turun drastis, yang keempat modal terganggu. Boleh jelaskan saudara Ferdiansyah? Terima kasih Andi Apriansyah. Yang dimaksud pasar lesu adalah keadaan pasar yang tidak seramai sebelum adanya COVID-19 yang terjadi saat ini. Kemudian distribusi terhambat. COVID juga menghambat distribusi karena banyak jalan yang ditutup sesuai anjuran pemerintah. Hal itu membuat para wirausaha kebingungan dalam mendistribusikan usahanya. Yang ketiga, omset turun drastis. Hal ini juga para wirausaha harus lebih berpikir keras dalam mengatur keuangannya. Yang keempat, modal terganggu. Oke, next, Andi Apriansyah. Selanjutnya ada pengertian strategi bisnis. Jadi itu strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegritas serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada beberapa strategi berwirausaha. Yang pertama itu mencari pasar khusus yang belum tergarap. Untuk lebih jelasnya, tolong saudara Ferdiansyah jelaskan apa sih mencari pasar khusus yang belum tergarap itu? Yang dimaksudkan itu adalah mengidentifikasikan sebuah pangsa pasar khusus atau yang disebut niche market yang kebutuhan utamanya belum terpenuhi oleh kompetitor. Bangun sebuah spesialisasi yang Anda tahu merupakan keunggulan dari perusahaan Anda. Ingatlah bahwa bahkan sebuah perusahaan besar dan bertaraf internasional pun tak bisa memuaskan semua orang.
banyak pasar khusus yang seringkali tak tergarap karena dianggap terlalu kecil. Oke, next, Andi. Yang kedua itu ada peka terhadap tren terbaru, berani memulai. Nah, Bisa tolong jelaskan? maksudnya yaitu adalah carilah kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen, seperti inovasi lah, seperti itu, yang tumbuh dari perubahan tren di segi kultural, ekonomi, teknologi yang menjadi sinyal kesempatan pasar baru. Bertindaklah dengan cepat, jangan menunda terlalu lama. Oke, next. Yang ketiga itu ada lakukan. Boleh dijelaskan, Saudara Fadiansyah? Kita sebagai wirausaha jangan terlalu banyak berpikir. Daripada berpikir, mending langsung lakukan. Berhenti membuat alasan-alasan. Waktu paling sempurna untuk meluncurkan bisnis akan pernah bisa diprediksi secara tepat dan pasti. Jangan biarkan para bakal calon kompetitor mencuri start dari bisnis yang sebenarnya bisa Anda mulai terlebih dahulu. Mulailah bergerak, ciptakan goal-goal pendek dan deadline yang membawa Anda lebih dekat untuk membuka lahan bisnis baru. Next. Yang keempat itu ada hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Boleh dijelaskan, Pak Diansyah? Kita juga sebagai wirausaha harus membangun mental yang kuat. Abaikan orang-orang yang berkata itu takkan berhasil atau akan bisa berhasil kalau kamu melakukannya dengan cara itu. Sekali menjauh dari anggapan yang menurunkan semangat dan aturan baku yang bisa saja membantu Anda untuk meraih kesuksesan. Perhatikan dan pelajari cara para pebisnis yang sukses di bidang mereka dengan pandangan yang kritis. Pelajari cara mereka bekerja dan program yang mereka lakukan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana jika di dalam pikiran Anda? Silakan, Andi. Next. Selanjutnya ada eksplorasikan kelemahan kompetitor. Boleh jelaskan, Saudara Ferdiansyah? Kita sebagai wirausaha harus punya pandangan yang kritis. Nah, dengarkan baik-baik akan kebutuhan dan komplain dari konsumen prospektif saat melakukan telepon sales. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kompetitor. Carilah cara untuk menutup kekurangan dari servis dan produk Anda sendiri, lalu perbaiki hal tersebut. Next. Andy, bisa di... Jadi selanjutnya ada pesan dari Sandiaga Uno selaku Kementerian di Indonesia ya, yang berbunyi kesuksesan hanya terjadi melalui kerja keras, tidak pernah menyerah. Jika tidak dapat menghadapi kegagalan, akan sulit untuk berhasil. Itu sangat benar jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.